Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Estefani, NPM 210301038, Prodi Ekonomi Syariah F. Saya akan menjelaskan jenis-jenis hosting. Yang pertama, ada shared hosting. Shared hosting merupakan tipe hosting yang banyak digunakan karena harganya yang terjangkau. Selain itu, merupakan layanan yang sangat pas untuk blog dan website yang sederhana, dapat berbagi server yang sama, dan dapat berbagi resource yang sama seperti memori, counting powder, dan lain-lain. Dalam shared hosting, beberapa website dapat berbagi satu server dan sumber daya seperti CPU, RAM, dan bandwidth. Hal ini membuat biaya hosting ini menjadi lebih murah, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja website jika terdapat website lain yang mengonsumsi sumber daya yang sama. Hosting ini juga bersamaan tidak cocok untuk situs yang besar dan banyak lalu lintas. Situs-situs ini memerlukan server khusus untuk mengakomodasi jumlah sumber daya yang sesuai untuk menjamin kinerja situs web yang layak. Nah, untuk yang kedua, jenis-jenis hosting selanjutnya adalah VPS hosting. Merupakan sebuah server fisik yang dibagi beberapa server virtual, di mana setiap server virtual ini memiliki daya dan kontrol yang lebih besar atas lingkungan hosting mereka. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menginstal dan mengelola aplikasi mereka sendiri, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi daripada shared hosting. Dalam VPS hosting ini, setiap pengguna menerima mesin virtual dengan sumber daya khusus yang siap mereka gunakan dan konfigurasi aplikasi atau situs web yang mereka punya. Dengan cara ini, pelanggan yang menggunakan VPS hosting dapat berfokus pada aplikasi dan situs web tanpa harus membuang waktu dan energi untuk berurusan dengan server fisik yang menghosting kode mereka. Penyediaan VPS hosting ini memiliki performa yang aman, andal, konsisten untuk situs web mereka. Dan kemudian yang ketiga itu ada jenis cold hosting, merupakan sumber daya hosting yang tidak berada pada satu server fisik saja, melainkan terdistribusi ke beberapa server yang terhubung ke jaringan. Hal ini memungkinkan website untuk dapat mengakses sumber daya yang lebih besar dan menghindari resiko downtime karena kegagalan satu server. Nah, paket cold hosting biasanya menawarkan bandwidth yang tidak terukur, andal, dan ruang disk yang jumlahnya tak terbatas. Untuk domain tak terbatas yang menjelaskan mengapa begitu banyak bisnis besar beralih ke jenis hosting cold ini. Cold hosting adalah metode yang efektif untuk menjalankan situs web dengan aplikasi intensif, berdaya atau sejumlah besar aset konten seperti gambar, tetapi tidak dapat biaya yang jauh lebih tinggi. Kemudian cold hosting, apabila ada server lain yang mengalami down, maka server lain akan otomatis bekerja untuk menggantikannya. Gitu juga, website juga tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian jenis yang keempat itu ada WordPress hosting. Sesuai namanya, adalah sebuah layanan hosting yang dibuat khusus untuk para pengguna CMS WordPress, sehingga para pemilik website bisa berfokus pada konten blog dan WordPress-nya. Dia juga tidak harus rapat-rapat mengurus berbagai macam masalah teknis seperti kecepatan loading atau speed, keamanan atau security, dan masalah resource limit yang membatasi. WordPress hosting memiliki beberapa fitur utama atau standar yang biasanya ditawarkan, seperti yang pertama ada resource limit yang jauh lebih besar, setting dan menginstal WordPress yang jauh lebih mudah. Hanya tinggal step tools atau control panel khusus, tidak ribet dan sangat simple. Auto update image, paging, dan themes yang memudahkan pengguna atau backup yang sangat membantu bila terjadi masalah. Yang kelima ada dedicated hosting, adalah pilihan yang tepat jika kamu membutuhkan resource dengan performa yang lebih baik. Biasanya pemilik bisnis enterprise atau e-commerce ataupun portal akan memilih dedicated hosting sebagai layanan hosting mereka. Tujuannya untuk memastikan website diakses dengan cepat dan mampu melayani jumlah pengunjung yang banyak. Untuk pengelolaannya sendiri, layanan dedicated hosting umumnya telah dilengkapi dengan control panel, salah satunya seperti Plus, sehingga dapat dikelola dengan mudah. Dedicated hosting ini adalah layanan hosting di mana sebuah cold servernya hanya digunakan oleh satu akun hosting saja dan tidak dibagikan oleh siapapun. Artinya tidak perlu berbagi resource dengan pengguna lain layaknya ketika menggunakan layanan shared hosting. Tidak perlu khawatir karena adanya peningkatan traffic ataupun load karena resource yang diberikan jauh lebih besar daripada dedicated hosting.
Karena sifatnya dedicated hosting pula, kamu bisa mengoptimalkan server yang digunakan sesuai dengan kebutuhan website kamu. Nah, kan dedicated hosting ini bisa dianalogikan sebagai sebuah rumah. Setelah selesai melakukan pembayaran, kamu bisa langsung menggunakan layanan dedicated hosting sebagai rumah untuk berbagai tujuan, mulai dari menambahkan host, kontrol panel, dan mengoptimalkan website ataupun aplikasi sesuai dengan kebutuhan website kamu. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau kata-kata yang salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.